Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut hasil video PLP 2 saya di SMAN 8 Depok. Selamat menyaksikan. Kita kan kemarin udah pertemuan terakhir kita itu ulangan harian ya. Di situ kalian nilainya bagus-bagus, cuman emang ada beberapa yang jawabannya hampir sama. Jadi ibu kasih nilai minimal lah. Tapi nggak apa-apa karena kalian udah berusaha buat jawab. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, hari ini ada yang nggak masuk atau? Maaf Bu, Rani sakit. Rani di sini. Rani sakit. Oke, ada lagi selain Rani? Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu bahas dulu nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak apa itu ketahanan pangan? Ada yang masih ingat apa itu ketahanan pangan? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu ketahanan pangan? Ayo coba Niko ketahanan pangan apa? Kemampuan untuk memenuhi pangan bagi tiap individu itu sendiri, Bu, serta keterjaminan ketersediaannya. Oke, iya benar. Jadi ketahanan pangan itu kemampuan untuk memenuhi pangannya dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut ke materi yang baru aja ya. Ada yang tahu kita belajar tentang apa di materi baru sekarang? Ada yang tahu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca-baca materi kita untuk hari ini? Belum ya. Jadi materi kita hari ini itu tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Ini kita nonton video ini dulu ya. Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,4 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita 133,54 juta jiwa, atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita.
generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program pendidikan dan sosial. Ya, tadi ya tugasnya. Contoh-contoh dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Nanti kayak biasa aja ya dikumpulin tugasnya. Dikumpulin tugasnya kapan ya terakhir? Sekarang hari Kamis, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tugasnya dikumpulkan. Biar nanti saya langsung nilai dan saya kasih ke Pak Irda nilainya. Bu, maaf pengen nanya. Iya? Jadi bentuk tugasnya itu apa ya, Bu? Catatan atau? Catatan. Oke. Catatan. Jadi dicatat ada apa aja contoh-contohnya. Bisa di Word atau kalian nanti ditulis tangan terus difoto hasil gambarnya. Nanti langsung dikumpulkan ke saya ya, kayak biasa kayak waktu kemarin ngerjain poster. Oke. Nggak ada yang lagi nih yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi tadi itu kita belajar tentang kependudukan, tentang penduduk itu apa sih, terus dinamika penduduk itu apa, terus tentang angka kelahiran, tentang angka kematian, dan tentang migrasi. Oke, berarti selanjutnya itu di pertemuan selanjutnya itu akan ngebahas tentang tugas yang kalian kerjakan. Jadi macam-macam dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Di pertemuan selanjutnya akan belajar itu. Jadi kalian nanti cari dulu tuh contoh-contohnya apa. Jadi pas belajar di pertemuan selanjutnya bisa dipahami. Oke. Sebelum itu nanti saya mau dokumentasi dulu ya. Saya tutup dulu deh. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian bisa on cam, nanti saya mau SS.